Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alawiyah dengan NIM 2303523 dari kelas 3A dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Dr. Etri Wahyuni MPD. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube. Alasan saya memilih model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL karena menurut saya pada materi mengenal pecahan matematika di kelas 2 sekolah dasar, yaitu alasannya siswa tuh bisa belajar lewat kegiatan yang nyata. Seperti di video saya, siswa belajar pecahannya menggunakan roti. Jadi ada sebuah roti yang akan menjadikan pecahan dan susunya itu sebagai arsir. Jadi nanti itu si susunya diarsir ke roti yang akan menunjukkan pecahan 1/2 kah, 1/3 atau 1/4 dan lain sebagainya. Terus yang kedua, siswa juga menjadi lebih aktif dengan pembelajaran project based learning ini. Siswa tuh tidak hanya mendengarkan guru berceramah, tetapi guru juga bisa sesekali bertanya gitu ya kepada siswa tentang pecahan-pecahan. Jadi siswa juga bisa lebih semangat dan lebih aktif pembelajarannya. Tiga, alasannya siswa bisa belajar untuk bekerja sama gitu. Jadi pada pembelajaran kemarin itu ada sebuah kertas atau lembar kerja peserta didik ya LKVD. Nah, itu dibagikan ke siswa dan guru meminta untuk membuat kelompok menjadi 4 kelompok, yang mana satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, di sini mereka tuh bisa bekerja sama bersama-sama gitu ya, menjelaskan tentang apa yang belum dimengerti gitu. Jadi ada latihan-latihan soalnya gitu yang harus dikerjakan secara bareng-bareng bersama-sama. Terus yang keempat juga melatih mereka untuk berpikir kritis. Jadi siswa juga kemarin diajak dari gurunya untuk berpikir gitu. Dari soal cerita yang ditampilkan di PowerPoint di layarnya, yang mana kayak ada soal cerita, terus nanti meminta gitu ya ke siswanya untuk menjawab jawaban yang ada di soal cerita permasalahannya gitu tentang pecahan. Terus yang kelima juga membuat belajar siswa menjadi lebih menyenangkan. Jadi kemarin waktu di lembar kerja peserta didik LKPD itu ada kayak latihannya itu disuruh mewarnai kayak diarsir gitu. Jadi di sini mereka tuh lebih senang gitu, lebih semangat lagi ya karena mereka seru banget mewarnainya gitu menggunakan pensil warna gitu. Jadi diarsir pecahannya gitu. Terus yang terakhir yang keenam juga mereka bisa mengajarkan gitu ya nilai kehidupan ke siswa gitu dari belajar pecahan ini. Jadi siswa diajarkan nilai-nilai pentingnya seperti kayak kerjasama, terus bertanggung jawab, dan juga kejujuran gitu saat mengerjakan proyeknya secara bersama-sama. Dan ini juga melatih kekompakan antar siswa. Terus yang selanjutnya ada pun langkah-langkah yang saya gunakan pada model pembelajaran model Project Based Learning atau PJBL pada matematika materi mengenal pecahan di kelas 2 sekolah dasar. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan itu guru menyapa dan mengucapkan salam kepada peserta didik. Terus yang kedua, peserta didik berdoa sebelum belajar. Nah, di sini itu berdoanya dipimpin oleh salah satu peserta didik. Terus yang ketiga, guru mengecek absen atau kehadiran peserta didiknya dan sambil meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan untuk belajarnya. Terus yang keempat, ada guru dan peserta didik itu melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya itu menggunakan ice breaking tiki-tiki bom-bom. Nah, terus yang kelima, guru memberikan afersepsi kepada peserta didik. Jadi mengulas kembali kayak bertanya, pecahan itu apa sih? Terus media apa yang bisa dipakai untuk pecahan? Terus ada yang keenam, guru menyampaikan gitu ya tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari itu.
Terus selanjutnya ada di kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini terdapat sintaks-sintaksnya. Sintaks pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didiknya. Jadi pertama guru menjelaskan materi yang ditampilkan di layar atau di PowerPoint-nya. Terus guru meminta peserta didik untuk mengamati gitu ya materi yang sedang ditampilkan di layar PowerPoint-nya. Terus yang ketiga, guru juga mengajak siswa untuk menyanyikan lagu pecahan secara bersama-sama gitu yang ada di layar. Jadi pecahannya itu lagunya menggunakan nada lirik potong bebek angsa. Terus yang keempat, guru menjelaskan materi pecahan dan juga mencontohkan, memperagakan gitu ya media konkretnya. Seperti kemarin ada pembelajaran menggunakan kue roti secara langsung nyatanya dan juga menggunakan media kertas lingkaran yang ditempel di papan tulis. Terus yang kelima, guru menginstruksikan peserta didik untuk mencoba gitu, memperagakan kue rotinya gitu, yang dibuat untuk membentuk sebuah pecahan, mau itu seperdua, sepertiga, ataupun seperempat, dan lainnya. Terus yang keenam, peserta didik secara bergantian gitu, yang sudah maju bertiga untuk menjelaskan, mempresentasikan pecahan yang dituliskannya menggunakan media kertas lingkaran yang sudah ditempel di papan tulis. Sedangkan teman-teman yang lainnya mengkoreksi atau menilai benar salahnya. Terus ada sintaks 2 di kegiatan inti ini yaitu menyajikan informasi. Yang pertama itu ada guru ini bertanya dulu ke murid-muridnya tentang pecahan yang sudah dibahas tadi baik itu melalui teori maupun melalui media praktiknya kayak pecahan seperdua, sepertiga, dan seperempat. Terus yang kedua juga guru memberikan permasalahan gitu melalui soal cerita ya, tentang pecahan seperdua, sepertiga, seperempat kepada peserta didik. Terus di kegiatan inti juga ada sintaks 3. Sintaks 3 ini membimbing kelompok belajar dan bekerja. Jadi yang pertama guru itu membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar. Jadi kemarin ada 4 kelompok, satu kelompoknya itu ada 3 orang. Terus yang kedua, guru memberikan petunjuk tentang mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi dijelaskan dulu per lembar-lembarnya. Terus yang ketiga, guru membagikan lembar pengamatan LKPD-nya. Yang keempat, peserta didik mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru gitu ya secara berkelompok. Jadi mereka di sini berdiskusi bersama bertiga. Oke, terus di kegiatan inti juga terdapat sintaks 4 yaitu evaluasi. Pertama, kelompok perwakilan peserta didik mempresentasikan hasil pengerjaan gitu dari lembar kerja peserta didiknya. Jadi di sini tuh ada 3 kelompok yang disuruh maju karena lembar kerjanya itu ada 3 latihan. Nah, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan dari lembar kerja tersebut. Terus sedangkan kelompok yang kedua yaitu peserta didik yang tidak maju ya, tidak mempresentasikan hasil LKPD-nya itu akan diminta untuk memberikan tanggapan atau menilai gitu, mengkoreksi apakah jawabannya sama dengan jawaban kelompok mereka sendiri. Terus sintaks kelimanya itu ada memberikan penghargaan. Jadi peserta didik dan pengajar itu nanti memberikan apresiasi gitu atau tepuk tangan seperti di video itu ada tepuk tangan wow. Nah, wow keren. Nah, pada kelompok yang sudah maju tadi, yang sudah menjelaskan presentasinya. Terus yang kedua, pengajar memberikan penguatan materi dari hasil presentasi kelompok perwakilan peserta didik tadi. Jadi dikuatin lagi kayak dari setiap soal-soal yang ada di lembar pengerjaan. Terus yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Nah, di sini pertama guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah diberikan gitu, baik itu melalui teori, materi, atau melalui praktek, dan memberikan umpan balik bertanya kepada muridnya. Terus yang kedua mengajak siswa untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan, direfleksikan tadi kita belajar apa aja ya teman-teman gitu. Terus yang ketiga, siswa juga menerima apresiasi dan juga motivasi dari guru. Jadi motivasi dari guru diberikan ke siswa. Seperti kemarin intinya jangan lupa semangat untuk belajar. Terus yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Itu ada tujuan. Tujuan saya memilih project based learning pada materi mengenal pecahan matematika di kelas 2 sekolah dasar. Karena yang pertama itu bisa mempermudahkan mereka secara langsung gitu pemahaman tentang pecahan sederhananya. Jadi siswa di kelas 2 tuh bisa lebih mudah mengertinya tentang pecahan seperdua, sepertiga, dan seperempat melalui kegiatan yang nyata, yang secara langsung.
seperti kayak roti yang kemarin yang diminta untuk diarsir menggunakan susu. Jadi mereka tuh bisa melihat secara langsung bagaimana konsep kerjanya. Terus yang kedua itu dapat meningkatkan ketertarikan siswa. Kayak seperti kemarin ada media kertas lingkaran yang disuruh maju ke depan. Nah, 3 orang yang maju ini nanti mereka memutarkan kertasnya membentuk sebuah pecahan. Terus yang ketiga juga itu ada mendukung pembelajaran aktif. Jadi kemarin tuh guru tidak hanya metode ceramah saja memberikannya, tetapi guru juga selalu bertanya tentang di PPT-nya itu di layar PowerPoint-nya itu ada soal cerita kayak siapa yang mau membaca dan menjawabnya gitu. Jadi mereka tuh menjadi lebih aktif di situ tuh bertanya dan juga menjawab jawabannya. Terus membangun keterampilan sosial dan kerjasama. Nah, kemarin kan ada dikasih lembar kerja peserta didik. Nah, di sini tuh mereka membentuk kelompok dan bisa bekerja bersama-sama mengerjakan latihan soalnya gitu. Terus yang kelima ada menghubungkan pecahan dengan kehidupan nyata. Karena pecahan seperti kayak seperdua, sepertiga, dan juga seperempat ini sering muncul gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya. Misal kayak saat mereka membagi makanan, kayak membagi makanan ke adik, ke kakak, jadi harus adil. Kayak ada dua yang harus dibagi secara adil, jadi dipecah menjadi setengah gitu yang dari awalnya pecahan itu. Jadi mereka bisa gitu apa yang diberikan kesempatan gitu bagi siswa untuk mempraktikkannya gitu pecahan tadi dalam situasi yang mereka alami di kesehari-hariannya. Terus yang keenam juga melatih mereka untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Jadi saat siswa tuh mengerjakan proyek, nah seperti kayak membagi kue gitu, membagi kue kertas gitu jadi menjadi setengah sepertiga. Nah itulah mereka tuh di situ ditantang untuk bisa berpikir logis, berpikir kreatif gitu ya tentang proyeknya berhasil atau enggak yang waktu ada menggunakan media konkret kertas lingkaran. Terus memudahkan visualisasi. Jadi pecahan itu sering kali ya membuat mereka tuh sulit gitu untuk menjelaskan dengan kata-kata. Jadi dengan project based learning ini ya memungkinkan siswa tuh bisa melihat secara langsung bagaimana sih bentuk dari seperdua, sepertiga, seperempat gitu. Sehingga konsepnya itu bisa lebih mudah dicerna oleh peserta didiknya gitu melalui visual-visual yang ditayangkan di layar PowerPoint dari contoh bentuk lingkaran, kue donat, pizza, atau lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.